Jadi dia sangat suka mencadangkan, bahkan dia sekarang investasi di tempat tambang-tambang perak. Supaya, dan dia sangat percaya bahwa logam mulia seperti emas dan perak ini itu tahan inflasi, kemudian merupakan satu aset yang sangat bagus untuk diinvestasikan gitu. Tapi kalau dibandingkan emas dengan perak, perak itu lebih menarik untuk dia. Kenapa? Karena nilainya kecil. Nilainya itu dari segi harga itu kecil, tapi dia itu selain kecil dan pemakaiannya itu luas. Pemirsa, inilah Cerdas Keuangan bersama saya Jackson Simanjuntak. Kali ini kita akan membahas terkait dengan komoditas perak dan peranannya dalam perdagangan global. Dan bersama kami di studio hari ini sudah ada analis dari Question Fund Indonesia, Pak Regen Lee. Pak Regen, gimana kabarnya? Baik. Nah, ini kita akan membahas terkait komoditas yang kayaknya juga disebut sebagai aset safe haven. Betul. Dan kemarin kan kita sudah ngebahas tentang minyak bumi, kemarin juga udah ngebahas tentang emas. Nah, hari ini nih kita bahas apa nih? Hari ini kita ngomong perak lah ya. Salah satu komoditas yang juga menarik untuk dibahas. Mana belakangan ini ada satu berita yang sangat menarik di mana Rusia itu meningkatkan cadangan untuk logam mulianya. Nah, jadi logam mulia ini kan ada banyak nih. Jadi yang umum yang kita tahu itu adalah mungkin emas. Sebenarnya ada lain lagi, itu adalah juga misalkan dalam kategori palladium, kemudian ada titanium, rhodium. Tapi spesifik kita hari ini ngomong tentang perak karena ini sangat menarik. Untuk saat ini ya. Nah, itu gimana? Kita sebenarnya untuk perak ini itu kenapa sih orang-orang itu negara-negara tertentu itu mulai mau mencadangkan perak ke dalam aset mereka, aset negara gitu loh ya. Cadangan untuk komoditi yang mereka sangat perhatikan selain emas gitu kan. Nah, yang pertama itu karena dia merupakan safe haven seperti Pak Jeko tadi katakan bahwa dia juga bisa memberikan keamanan dan stabilitas dalam hal ekonomi, karena ketika ekonomi itu lagi lesu atau lagi membak itu dia nggak pengaruh. Jadi di balance out dia pakai silver juga untuk pakai perak. Kemudian ada juga negara itu melakukan itu karena diversifikasi portfolio. Kadang-kadang negara itu membelikan misalnya dari cadangan keuangan mereka itu mereka belikan misalnya bond dari negara lain, Treasury bond, US bond, kemudian bond yang ada di negara-negara Asia yang menarik. Selain itu mereka juga menstok untuk portfolio mereka, diversifikasinya itu menggunakan aset logam mulia seperti emas maupun perak gitu. Kemudian kenapa sih satu lagi itu? Karena dari segi harga itu kita lihat dari dulu puluhan tahun yang lalu pun itu harga bahkan seperti emas sekarang ini udah all time high dan silver all time high. Jadi secara sejarah, secara historis itu bahwa logam mulia itu naik terus. Jadi secara harga jangka panjang itu merupakan satu investasi yang baik. Menjanjikan ya. Menjanjikan. Untuk short term mungkin bisa naik turun, tapi secara jangka panjang mungkin dalam belasan tahun, puluhan tahun itu merupakan satu aset yang lumayan oke gitu untuk mendapatkan harga yang lumayan seperti sekarang ini 5 tahun 2024 semua menjadi all time high gitu. Iya, benar. Kemudian alasan lain itu adalah mungkin krisis atau mungkin ancaman geopolitik, di mana kalau misalnya kita tahu kalau perang segala macam itu investor-investor itu lebih suka untuk investasikan kepada safe haven, emas atau perak salah satunya juga. Geopolitik itu ada cenderung mengarah ke sesuatu yang misalkan di pair dengan mata uang, kemudian mereka ambil yang lebih aman, misalnya dari segi komoditas itu yaitu emas dan perak. Tidak berisiko lah ya, kasarnya begitu ya. Nggak berisiko. Kemudian, nah emas atau perak ini itu nggak ada namanya kredit atau resiko di kredit atau pinjaman gitu loh. Jadi walaupun ekonomi itu nilai uangnya berapa, nanti ketika nanti dia akan dijual ya ikutin harga market seperti itu. Ketika mata uang itu bisa naik turun dengan kondisi ekonomi yang berkurang, kemudian kondisi global itu mata uang naik turun. Tapi bisa dijadikan bahwa aset logam mulia itu tahan terhadap kondisi ekonomi global gitu. Nah, kan kalau misalnya tadi kan udah sempat disinggung terkait dengan Rusia ini. Nah, itu bisa diceritain nggak Pak Regen sebenarnya insight-nya tentang Rusia ini, kenapa dia mulai menstok perak dalam jumlah yang gila-gilaan itu? Rusia ini sebenarnya gini, dia terakhir ini
mencadangkan logam mulia ke dalam negaranya itu, ke dalam aset cadangan negaranya itu sekitar 51 miliar rubel atau sekitar 535 dolar AS untuk juta US, ya, 535 juta dolar AS nilai untuk logam mulianya gitu. Dan salah satunya itu memang perak gitu. Kenapa logam mulia perak ini sangat menarik? Karena Rusia itu bukan stok itu hanya untuk disimpan, tapi karena ada permintaan gitu dari dalam negerinya mereka. Betul, ada permintaan dari dalam negeri untuk dikhususkan untuk dipakai dalam industri. Ya, kita ketahui banyak lah nanti ada industri-industri tertentu mungkin bisa pakai emas, emas dan perak juga. Nah, kalau misalnya selain Rusia, yang menurut Pak Regen sendiri, ada negara-negara lain juga nggak yang kayaknya ngikutin pola-pola yang dilakukan sama Rusia ini? Seperti misalkan tadi negara lain juga ikut, ada misalnya AS dan Kanada. Nah, ini kenapa itu? Ya, Amerika Serikat dan Kanada itu juga meningkatkan cadangan untuk logam mulia mereka. Nah, spesifik untuk perak itu ditingkatkan karena memang ada, seperti yang saya katakan tadi, itu produsen meminta. Jadi ada industri-industri tertentu di dalam satu negara itu meminta kepada government-nya itu atau para pemerintah itu, tolong dong itu cadangan untuk perak ini dinaikin. Karena kita butuh nih. Gitu. Karena kan logam mulia ini nggak bisa diciptakan, nggak bisa dicetak seperti uang dolar gitu, atau mata uang. Jadi dia harus ditambang, kemudian harus dicari. Prosesnya itu panjang. Kemudian harus pemurnian, segala macam. Maka itu kenapa nilainya sangat tinggi. Tapi memang dibandingkan dengan mata uang ini tentunya lebih menarik sebenarnya, ya kan. Dan juga, karena ada produsen yang meminta, akhirnya mau nggak mau pemerintah mempertimbangkan, mempertimbangkan ini, karena produsen ada beberapa barang-barang dalam industri itu yang memerlukan perak ini gitu loh. Nah, contohnya seperti yang lain itu dalam misalnya di Tiongkok. Nah, di ini menarik itu ini. Misalkan cadangan perak itu dipakai untuk apa? Misalnya di elektronik gitu. Di elektronik itu mereka menggunakan itu karena menggunakan perak, ya, karena dia merupakan satu bahan yang konduktivitasnya sangat tinggi, konduktivitas listrik, penghantar tinggi. Penghantar listrik sangat tinggi, sangat bagus dan sangat sensitif. Kedua, di telepon seluler, jadi kemungkinan besar di layar cellphone itu ada sedikit peraknya gitu loh, ya kan. Kemudian juga di bagian dalamnya juga ada chipnya, kemungkinan ada komponen tertentu itu menggunakan perak. Kemudian kedua, yang paling sering sekarang diutarakan oleh beberapa negara untuk green energy bumi ini, yaitu panel surya. Jadi panel surya itu ada satu layer menggunakan perak, sangat tipis di sana untuk menyerap matahari dan di-convert menjadi listrik. Dan perak ini merupakan salah satu yang paling sensitif gitu, jadi paling bagus untuk dijadikan sumber untuk mengkonvert sinar matahari menjadi listrik. Energi. Kenapa itu situ? Kemudian di otomotif misalkan, otomotif itu misalnya sensor ban, sensor suhu di dalam mobil, kemudian dijadikan pelapis, ya kan, pelapis di mobil itu untuk penampilannya lebih menarik. Mereka juga ada memakai sedikit perak. Kemudian yang lain seperti medis ya, alat-alat bedah. Memakai perak juga di situ. Kemudian para proses pembuatan obat-obatan tertentu, misalnya obat-obatan infeksi, itu menggunakan perak dalam prosesnya. Nah, yang paling gampang ini seperti di sini kita foto atau menggunakan kamera. Itu kamera di dalam fotografi juga dipakai. Karena perak itu sangat sensitif terhadap cahaya. Jadi digunakan di dalam fotografi. Juga gitu. Dan terakhir itu seperti industri kimia gitu. Industri kimia, perak itu dijadikan sebagai katalis ya, dalam satu senyawa kimia yang akan dicampur dicampur, jadi menggunakan perak sebagai katalis gitu. Dan dalam industri tertentu itu menggunakan perak itu sebagai pewarna. Gitu. Jadi ada banyak sekali. Banyak banget ya, berarti industri-industri yang banyak di dalam seluruh dunia ini lah ya. Itu menggunakan perak sebenarnya. Gitu. Pantasan banyak yang mulai melakukan stok di dalam negerinya, karena sebenarnya untuk kebutuhan industri sangat besar sekali. Tapi itu dibutuhkan teknologi negara-negara tertentu, karena China itu mau mengubah sekarang dari yang mungkin dari emisi gasnya sekarang mau berubah ke energi terbarukan, sehingga dia cari itu bahan-bahan apa saja yang bisa mendukung energi terbarukan ini. Salah satunya itu adalah perak. Gitu. Oke, menarik, Pak. Nah, kalau misalnya ini kita balik lagi ke investor lah misalnya. Nah, ini apa sih yang harus dilakukan oleh mereka yang tertarik untuk investasi di perak?
Mungkin teman-teman sekalian itu tahu seorang tokoh atau investor dan juga penulis buku Rich Dad Poor Dad. Oke, ya, terkenal banget itu. Robert T. Kiyosaki. Itu dia sangat favor, sangat suka sekali dengan perak. Dia kalau bisa dilihat di video-videonya ketika dia diwawancara, kenapa dia membandingkan antara perak dengan US dollar, di mana dia mengatakan US dollar itu sebenarnya kertas saja biasa, nggak ada. Maka itu dia tidak menggunakan US dollar. Jadi dia sangat suka mencadangkan, bahkan dia sekarang investasi di tempat tambang perak. Dan dia sangat percaya bahwa logam mulia seperti emas dan perak ini itu tahan inflasi, kemudian merupakan satu aset yang sangat bagus untuk diinvestasikan gitu. Tapi kalau dibandingkan emas dengan perak, perak itu lebih menarik. Betul dia, kenapa? Karena nilainya kecil. Nilainya itu dari segi harga itu kecil, tapi dia itu selain kecil dan pemakaiannya itu luas. Sehingga untuk masyarakat umum itu lebih menarik untuk investasi di perak. Ya, dengan nilai uang yang lebih kecil mereka bisa memiliki logam mulia. Nah, oke, lanjut, ada lagi? Kalau untuk teman-teman yang misalnya suka membeli secara fisik, mungkin bisa di Antam beli 1 gram, 250 gram atau berapa ya. Jadi kalau misalnya dia lebih suka yang fisik ya ke sana. Tapi kalau misalnya mereka itu suka dengan pergerakan dari perak, kemudian mereka itu tidak pengen langsung pusing-pusing beli barangnya atau apa, bisa juga diinvestasikan di options. Ini mungkin boleh diceritain nggak terakhir ini terkait dengan option? Jadi kenapa dipilih perak ini? Karena dari segi investasi juga, dari nilainya nggak mungkin ke nol. Nggak mungkin ya, dia akan nilai barang itu kan nggak mungkin nol. Kalau itu kan semua orang ngantri ambil. Pasti. Jadi nilai itu selalu akan tinggi, dari tahun ke tahun itu akan selalu naik, sehingga ini menjadi investasi yang baik. Dari segi misalnya options itu merupakan satu aset aset investasi yang memang nggak kelihatan, tapi kita bisa dari sana itu mendapatkan profit gitu. Jadi buat teman-teman sekalian itu bisa coba lah dipelajari juga ETF untuk silver. Atau dengan simbol SLV ya. Itu bisa diperhatikan juga di situ. Bisa menjadi satu investasi yang menarik. Sangat menarik tadi diskusi kita dengan Pak Regan Lee. Semoga diskusi ini bisa memberi insight yang menarik kepada teman-teman penonton semua bahwa ternyata perak itu sangat-sangat menjanjikan. Jadi ya jangan ragu lah ya, ibaratnya kalau mau berinvestasi di perak. Nah, demikian tadi informasi dari kita bersama dengan analis dari Question Fund Indonesia, Pak Regan Lee. Terima kasih Pak sudah berbincang-bincang di Cerdas Keuangan. Terima kasih, kita ketemu lagi di Cerdas Keuangan berikutnya.